Lumen nomor 11.949, 23 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mereka Tidak Mengenal Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 16 dan 17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus menjadi sebuah pukulan yang teramat berat bagi para rasul dan orang-orang yang selama Yesus berkarya telah mengalami kasih dan kebaikan Yesus. Setelah kematian Yesus, para murid kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri. Para murid sedih, takut, dan kecewa dengan peristiwa yang menimpa Yesus. Karena itu, ada murid Yesus yang berusaha pulang kampung. Hal ini dapat kita dengar dalam Injil Lukas hari ini. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa ada 2 orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Mereka pergi ke Emmaus karena kehilangan Yesus. Kehilangan Yesus sebagai pemimpin membuat masa depan mereka menjadi suram dan tidak jelas. Dengan pulang ke Emmaus menunjukkan bahwa para murid itu ingin kembali pada kehidupan yang lama. Bisa jadi kehidupan yang lama lebih memberi jaminan untuk masa depan para murid Yesus. Kehidupan baru bersama Yesus seakan-akan berakhir dengan kematian Yesus. Ketika Yesus masih hidup, semua terasa aman dan masa depan terjamin. Setelah Yesus meninggal, segalanya hancur.
Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas bab 24 menceritakan bahwa ketika dua orang murid yang pergi ke Emmaus sedang dalam perjalanan, Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini sangat penting. Tuhan Yesus ingin mendengar apa yang dialami oleh para muridnya. Tentu saja Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya. Namun, Tuhan Yesus mau meluruskan cara berpikir para murid yang salah. Para murid berpikir bahwa Yesus adalah tokoh besar dan hebat yang sulit dikalahkan. Sementara Yesus adalah penyelamat yang rela menderita demi keselamatan umat manusia. Yesus bukan tokoh yang mencari aman. Tuhan Yesus sebagai utusan yang melaksanakan kehendak Allah menyelamatkan manusia. Saudara-saudari terkasih, kedua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus tidak dapat mengenal Yesus. Tidak hanya itu, kedua murid itu ternyata tidak memahami tujuan Yesus datang ke dunia. Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, kedua murid itu diliputi oleh kesedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat kematian Yesus, seorang sosok yang memberikan sebuah pengharapan dan masa depan yang luar biasa. Kesedihan dan kekecewaan yang mendalam bisa membuat seseorang menutup hatinya untuk orang lain, termasuk Tuhan. Dalam keadaan demikian, manusia tidak dapat melihat Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Kedua, para murid melihat Yesus sebagai tokoh yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Padahal Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan kejahatan. Dan untuk menyelamatkan manusia, tidak ada jalan lain selain lewat penderitaan dan kematian Yesus. Orang Israel termasuk kita, umat Kristiani, terkadang salah menilai Yesus. Kita dengan gampang menerima yang baik dan menolak yang tidak baik. Padahal sesuatu yang kelihatan tidak baik mampu membawa hal-hal yang baik. Saudara-saudari terkasih, ada banyak penghalang yang dapat membuat kita tidak mampu mengenal Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kesedihan. Hal ini pernah dialami oleh Pak Daniel, nama samaran. Pak Daniel baru saja kehilangan anak satu-satunya. Pak Daniel sudah merindukan anak selama bertahun-tahun. Pak Daniel dan istrinya hampir putus asa ketika anak yang mereka harapkan tidak kunjung hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi setelah pernikahan mereka memasuki usia yang ke-11 tahun, istrinya hamil. Sejak istrinya hamil, Pak Daniel berusaha merawat dan menjaga istrinya dengan baik. Pak Daniel tidak berharap mendapat banyak anak karena istrinya sudah tua. Namun, malang
tak dapat ditolak. Saat anaknya lahir, tiba-tiba anak itu sakit dan akhirnya meninggal. Pak Daniel beserta istrinya sangat sedih dan kecewa. Banyak anggota keluarga yang berusaha menghibur. Suatu ketika, Pak Daniel sadar oleh khotbah pastor yang mengatakan bahwa hidup kita manusia adalah milik Allah. Allah yang memberi dan Allah yang mengambil hidup itu dari kita. Kita perlu belajar mengerti dan mengenal rencana Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Tuhan lewat sesama, pengalaman, atau peristiwa lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun karena terkadang kami tidak dapat melihat Engkau yang hadir lewat cara yang sederhana dan biasa. Seringkali hal-hal dunia membutakan mata dan hati kami. Semoga kebangkitan Yesus mendorong kami untuk bangkit dari dosa dan kelemahan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.